Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu tetap menjaga kebersihan dan kesehatan ya. Dan jangan lupa selalu memakai masker, memakai hand sanitizer jika kalian memang akan bepergian atau sedang di tempat umum. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang pelajaran akidah akhlak. Dan materi yang akan kita kupas adalah tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji bisa juga disebut dengan akhlakul mahmudah atau akhlak yang baik. Akhlak yang baik ini banyak sekali contohnya. Salah satunya adalah tentang teguh pendirian. Ya, mari kita lihat bersama-sama gambar berikut. Coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Ada dua anak yang sedang mengerjakan ulangan atau soal dari ustazahnya. Yang satu lagi mencontek dan yang satu tidak mencontek. Yang tidak mencontek itu adalah yang teguh pendirian, jadi dia percaya diri dengan jawabannya. Sedangkan yang satu dia mencontek, dia tidak pede, tidak percaya diri dengan jawabannya sendiri sehingga melihat jawaban orang lain. Ini contoh yang lain juga anak-anak. Ini tentang teguh pendirian. Jadi selalu berangkat mengaji ya, berusaha untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah ya. Itu juga contoh salah satu teguh pendirian. Contoh yang lain ya, saat bermain bersama teman-teman lalu terdengarlah suara azan. Karena sudah mendengar suara azan, maka dilewatilah atau berhentilah bermainnya dan mereka bergegas untuk sholat di masjid ya. Jadi mereka bisa menghentikan bermainnya saat mendengar azan. Itu juga termasuk contoh teguh pendirian. Contoh yang lain adalah seperti ada gambar itu adalah sebuah kartun, sebuah gambar tentang Bilal bin Rabah ya. Di Bilal itu seorang budak yang beragama Islam. Dia dibebaskan oleh Abu Bakar. Tapi sebelumnya dia mempunyai majikan yang bernama Umayyah. Umayyah itu selalu menyiksa Bilal. Kenapa disiksa? Karena dia memeluk ajaran Islam. Ya, sedangkan Umayyah tidak beragama Islam. Jadi dia berusaha untuk apa ya anak ya, supaya Bilal itu keluar dari agama Islam. Jadi menggoyahkan keimanannya. Tapi Bilal tetap berpegang teguh terhadap keimanannya. Nah, lalu saat itu datanglah Abu Bakar. Abu Bakar membeli Bilal sehingga Bilal bebas dari majikan yang bernama Umayyah ya. Selanjutnya adalah saat beribadah kita harus khusyuk. Jangan sampai setan membisiki hal-hal yang tidak baik kepada kita ya. Jadi kita harus tetap berpegang teguh, berpendirian, tetap khusyuk dalam beribadah. Itu adalah contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam keseharian ya. Mungkin anak-anak juga sudah sering menjumpai itu di sekeliling anak-anak. Selanjutnya mari kita kupas tentang teguh pendirian. 1. Teguh pendirian artinya tetap dan tidak berubah hati serta selalu memegang teguh apa yang menjadi pendapatnya. Dalil tentang teguh pendirian ini ada di dalam surat Al-Ahqaf ayat 13 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan mereka tiada pula berduka cita. Jadi itu adalah pengertian tentang teguh pendirian dan dalilnya. Selanjutnya, bagaimana sih ciri orang-orang yang teguh pendirian itu? Pertama, mereka memiliki pendirian yang kokoh atau kuat. Lalu selalu optimis dan tidak mudah putus asa. Tidak mudah terpengaruh orang lain. Tidak mudah menyerah dalam menghadapi rintangan. Dan keyakinannya tidak mudah luntur atau goyah. Itu adalah ciri-ciri orang yang teguh pendirian. Selanjutnya, bagaimana sih cara kita agar selalu memiliki sikap teguh pendirian? Yang pertama, A. Berteman atau bergaul dengan orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. B. Mengambil contoh dari kisah-kisah orang yang mempunyai sifat teguh pendirian, seperti tadi kisah Bilal bin Rabah. C. Membiasakan sikap berpikir kritis sebelum berbuat. Jadi kalau mau berbuat sesuatu harus dipikir dulu bagaimana akibatnya, bagaimana manfaatnya ya, banyak mudorotnya atau banyak manfaatnya, jadi harus dipikirkan. D. Selalu berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan atau tindakan. Jangan sampai nanti tindakan yang kita ambil malah dapat membuat kita menyesal ya. Jadi itu adalah cara-cara yang bisa kita lakukan supaya memiliki sikap teguh pendirian. Selanjutnya, apa manfaat dari sikap teguh pendirian ini? Pertama, tidak mudah dipengaruhi orang lain, tidak mudah diajak untuk berbuat jahat, mudah menerima ajakan yang baik, dapat mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik, dan percaya pada diri sendiri. Jadi itu adalah manfaat dari teguh pendirian. Jadi anak-anak, mari kita mulai dari sekarang, mulai dari hari ini mencoba untuk mempunyai sikap teguh pendirian. Saat sholat khusyuk ya anak-anak ya, saat ulangan tidak perlu mencontek gitu ya. Saat mungkin berpuasa jangan sampai mudah goyah karena melihat makanan-makanan yang enak yang biasanya ada di sekitar kita atau ada yang jualan gitu ya. Jika azan harus segera berangkat ke musola atau masjid. Mari kita sama-sama mulai dari hari ini dan sekarang ya. Bukan hanya anak-anak, tapi ustazah juga akan sama berusaha untuk meningkatkan sikap teguh pendirian ini. Nah, anak-anak yang hebat, terima kasih ya atas perhatiannya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.